Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'un fid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyadani asy-syekh al-imam al-ajal al-ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi rahmatullah alaih ini Imam Syafi'i. Ansyadani telah memandangkan syair Asy-Syekh Imam Al-Ajal, yaitu Imam Ajal Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi rahmatullah alaihi, semoga Allah merahmati alaihi kepadanya diri Imam Syafi'i. Beliau mendapatkan syair ini, lantunan kata-kata mutiara ini dari Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kalimatnya? Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Al-jiddu, kesungguhan. Al-jiddu, kesungguhan. Paling bawah tuh. Al-jiddu, kesungguhan. Yudni, itu dapat mendekatkan. Yudni, dapat mendekatkan. Kulla, setiap. Kulla, setiap, amrin, perkara atau urusan. Syasi'in, yang jauh. Syasi'in, sesuatu yang jauh. Kesungguhan seseorang itu mampu dan bisa mendekatkan sesuatu yang jauh. Contoh misalnya, ada orang yang menuntut ilmu seperti kita belajar di Binal Ummah. Aceh itu jauh, NTT, Tolib juga jauh, perjalanan sampai 3 hari naik kapal. Riau, Saniah juga jauh. Mana Saniah? Tapi karena kesungguhan itu jadi dekat. Karena kecintaan jadi dekat. Karena cita-cita jadi dekat. Mesir juga jauh. Tapi karena kesungguhan menuntut ilmu, ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi cita-citanya, yang kelak dia ingin sampaikan dan ajarkan, bahkan cita-cita mulia ingin jadi pelita untuk umat, jadi dekat, jauh jadi dekat karena ada kesungguhan. Cinta dengan ilmu akan memudahkan. Ilmu itu kita dapatkan dan kita kuasai, termasuk cinta kepada sesama. Itu bisa menjadikan sesuatu yang buruk menjadi baik. Nabi tanya, yang menjadikan cinta itu cantik menjadi cinta, atau cinta kemudian bisa menjadikan cantik? Ayo, cantik kemudian menjadi cinta, atau cinta kemudian menjadi cantik? Ayo, gimana? Cinta. Karena cinta jadi cantik. Kenal Omas, tahu Omas ya? Salah satu
yang selalu muncul di televisi, itu biasa wajahnya yang Allah karuniakan, tapi karena cinta jadi suaminya juga menganggap itu adalah wanita secantik sedunia, walaupun menurut kita biasa saja. Nah, karena cinta itulah bisa membuat orang cantik di matanya. Makanya cinta dengan ilmu itu sejauh apapun tempatnya akan menjadi mudah, menjadi dekat, menjadi ringan. Nah, ini hendaknya kesungguhan itulah anak-anakku yang akan menghantarkan cita-cita kalian tercapai. Tanpa kesungguhan gak ada apa-apanya belajar. Yang selama kita habiskan waktu, tenaga, pikiran, kalau nggak ada sungguh-sungguh ya sia-sia. Nggak ada cinta, nggak akan berarti. Maka cinta, kesungguhan itu harus ada dalam setiap diri kita untuk belajar. Kalau nggak ada cinta, maka akan hampa. Begitu ada cinta dan kesungguhan, terpacu, jadi motivasi. Bagaimana kita ingin mendapatkan sesuatu itu, harus rasa cinta dan kesungguhan itu harus ada. Kemudian wal jiddu, dan kesungguhan, yaftahu, bisa membuka. Yaftahu, bisa membuka. Kulla, setiap. Babin, pintu. Babin, pintu. Mughlaqin, yang terkunci. Coba, walaupun pintu sudah terkunci rapat-rapat, tidak bisa dibuka oleh siapapun, tapi karena usaha, kesungguhan seseorang, akhirnya bisa terbuka juga. Dengan cara apa? Ikhtiarnya yang maksimal. Kalau sudah kita kata kuncinan kok, padahal di situ ada sesuatu benda yang harus kita ambil, tapi nggak mau usaha, nggak ada kesungguhan, ya akhirnya kehilangan benda itu. Nah, inilah diantaranya arti kesungguhan dalam menuntut ilmu kita, anak-anak. Kalau dalam bahasa Nadhum, Allah itu al-hirsu. Al-hirsu al-jiddu. Allah itu apa? Semangat. Rakus dengan ilmu itu boleh. La tanul ilma illa bi sittatin sa'undiya ka'amajmu iya dibayani dakain wa hirsin. Nah, ini wa hirsin. Istibarin, bulughatin, wa irsyadi ustadin, wa tuli zamani. Hirsin itu harus ada. Wa haqqu khalqillah bil hammi mru'un. Wa haqqu, wadan, ahakku, lebih berhak, khalqillah dalam penciptaan Allah, bilhammi, dengan kesedihan, bilhammi dengan kesedihan atau bilhammi bersedih, imru'un yaitu seseorang, imru'un seseorang, du himmatin yang mempunyai cita-cita, du
himmatin yang mempunyai cita-cita. Ia bela teruji. Ia bela teruji. Bi aishin, bi dengan aishin kehidupan, doyikin yang sempit. Doyikin yang sempit. Syair kedua, berapa banyak orang-orang yang punya cita-cita mulia untuk meraih anugerah Allah, karunia Allah. Khalqillah itu anugerah Allah. Namun dia bersedih karena diuji dengan biaisyin doyikin, diuji dengan kemiskinan dan kefakiran. Ya, dia punya cita-cita tinggi, pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi pilot, pengen jadi, dia punya cita-cita setinggi langit. Namun ternyata kadang itu diuji dengan biaisyin doyikin, diuji dengan finansial. Bapaknya nggak punya materi untuk menghantarkan, untuk membiayai studi kita. Sementara ya nanti alinea kedua ada ingin pesantren tapi bapak ibunya belum sanggup untuk membiayainya. Ada ingin jadi dokter tapi ternyata ayah ibunya tidak ada uang untuk mendaftarkannya. Nah, ini kadang terjadi seperti itu. Sehingga apa? Ini menjadi sedih, menjadi duka. Namun ketika itu ada kesungguhan dan kecintaan, itu enggak menjadi penghalang. Pernah disampaikan dan ceritakan, ada seorang anak petani di kampung. Dia benar-benar secara finansial enggak mampulah untuk meraih cita-cita dan mimpinya menjadi seorang dokter. Tapi karena dia sungguh-sungguh belajar, cita-cita itu sudah tertancap, tertanam, terhujam dalam benaknya itu sejak mulai usia SD, di bangku sekolah dasar. Ditanya gurunya, apa cita-citamu nak? Ingin jadi dokter, Bu. SMP pun begitu, ditanya ingin menjadi dokter, Bu. Dan ternyata apa? Keinginan itu untuk menjadi dokter tidak didukung dengan materi yang mencukupi oleh orang tuanya. Seorang petani hanya pas-pasan untuk makan sekedarnya, untuk keluarga saja. Tapi ini luar biasa. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara prestasinya. Selalu bintang. Dia belajar yang berkaitan dengan apa yang akan diinginkan itu, dicita-citakan itu. SMP dengan menghafal Al-Quran, di SMA juga sama mondok dengan menghafal Al-Quran. Akhirnya apa? Menjadi bintang, prestasi, dan kemudian didengar oleh seseorang. Lalu saat ditanya pun sama, ingin jadi dokter. Sekarang alhamdulillah terwujud, tercapai mimpinya itu. Semua dibiayai oleh hamba Allah, sehingga tidak hanya seorang dokter tapi penghafal Al-Quran yang menjadi dokter. Allahu Akbar. Ini karena apa? Kesungguhannya. Tidak dari orang tuanya harta itu Allah hadirkan, tapi melalui hamba-hamba Allah yang lainnya Allah gerakkan untuk membiayai semuanya studi sampai selesai, meraih gelar dokter, penghafal Al-Quran, dokter yang bisa membantu tidak hanya mengajar Al-Quran tapi banyak membantu menyelamatkan orang tertolong dengan ilmu kedokterannya. Kenapa? Ada kesungguhan. Itu benar, anak, kisah nyata yang tidak sedikit terjadi di masyarakat. Ada jalan, ada peluang selama kita sungguh-sungguh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa minadz dalil 'alal qada'i wa hukmi yusul lil bibi yusul labib wa tibul 'is al-ahmaqi al-ahmaqi. Wa dan min dari ad-dalil, dari suatu kehinaan, al-qadai alal atas al-qadai keputusan atau kepastian, wa hukmihi dan kebijakan. Nabi ulang, wa dan min dari al-dzalili, suatu kemiskinan atau kehinaan, alal qadai alal atas al-qadai sudah menjadi ketetapan, wa hukmihi dan keputusan atau kebijakan, hukmihi dan keputusan, yusu al-labib, yusul labib, yusu yang mempunyai al-labib kecerdasan, wa tibul aishi wa dan tibu dan baik al-aishi kehidupannya, al-ahmaqi kebodohan, al-ahmaqi kebodohan. Lakinna tetapi man seseorang ruziqo dikaruniakan rezeki, al-hija kecerdasan, hurima terhalang, al-ghina dengan kekayaan, al-ghina dengan kekayaan, diddani yaktariqoni, diddani tidak akan, diddani artinya berlawanan, yaftariqani keduanya berkumpul, ay tafarruq yaitu akan pisah, al ay ayyatafarruqin akan berpisah. Jadi begini dong, ini karena syair, manggung syair, jadi agak susah dipahami kalau kita ungkapkan, kalau kita terjemahkan dengan setiap kata atau kalimat. Kita jelaskan. Jadi banyak orang-orang yang diberikan kecerdasan, kemampuan, keilmuan, tapi secara ekonomi dia tidak mapan. Paham maksudnya? Ada orang pintar, cerdas, tapi dia orang miskin. Sebaliknya ada orang yang, mohon maaf, kaya raya, tapi anaknya gak cerdas, gak pingin dia menuntut ilmu, gak pingin dia menghafal Quran. Ada kan begitu? Orang kaya raya, segalanya punya, tapi gak ada keinginan untuk menghafal Quran, gak ada keinginan untuk mencari ilmu. Malah justru dia koya-koya dengan segala harta dan kekayaan orang tuanya, sehingga begitu orang tua meninggal, ya harta dan kekayaannya pun sirna. Apa yang terjadi? Gak jadi apa-apa dia. Ya, sekali lagi bukan karena harta dan kekayaan atau nasab seseorang bisa mengantarkan orang itu menjadi mulia, tapi karena kesungguhannya, kecintaannya dengan ilmu pengetahuan akan mengantarkan dia untuk meraih cita-cita mulianya.
Sekali lagi, bukan dengan harta dan kekayaan, tapi dengan apa? Cinta dan kesungguhan yang bisa mengantarkan sampai pintu yang tertutup akan terbuka, jarak yang jauh akan dekat, gunung akan dihendaki, lautan akan diseberangi. Apalagi segala badai akan dilewati, segala ujian akan dinikmati, sehingga selesailah apa yang menjadi impian dan cita-citanya. Nah, ini mudah-mudahan ada dalam diri anak-anak itu semuanya. Insya Allah semua kita pasti diuji oleh Allah, semua. Tapi ujian itu akan menjadikan kita semakin tambah kuat, tambah semangat. Wa unsyiddu li ghairihi, wa dan unsyiddu, aku mengumandangkan li ghairihi, li kepada ghairi selain syair yang di atas. Syair lagi ini, tamannaita antum si faqihun faqihan munadhirun. Tamannaita, kamu menginginkan, antum si, an yaitu tumsi berjalan, faqihan sebagai seorang ahli fikih, munadhiron yang terpandang, yang terkenal, yang populer, bi ghairi, bi dengan ghairi tanpa, anain sengsara, anain atau susah. Ada orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, tapi dia gak mau belajar, gak mau susah-susah dulu. Bangun malam gak mau, menghafal gak mau, hanya ngikutin nafsu syahwat saja, hanya sekedar meninggalkan rumah saja, yang penting di pondok. Ya, waktunya bahkan banyak yang sia-sia. Apa yang terjadi? Fi ghairi anan wal junun, dan itu merupakan satu kegilaan. Gila, tahu kegilaan. Wal junun itu satu kegilaan. Fununun, suatu yang merusak. Pengen pandai, pengen pinter tapi gak mau belajar. Ingin kaya tapi gak mau berkarya. Walaysa, wa dan laisa tidak, iktisabul mali duna masyakotin. Itu ada kan di Al-Ala, walaysa iktisabul mali duna masyakotin tahammulu wa fal ilmu kaifa yakunu. Nagam keberapa itu? Walaysa iktisabu, wa dan laisa tidaklah, iktisabul mali, seseorang yang mencari harta benda, dunia tanpa masyakotin, bersusah payah. Enggak ada satupun orang yang mencari harta mereka tanpa bersusah payah. Tahamma yang menanggungha kepadanya. Fal ilmu, maka ilmu, kaifa, bagaimana, yakunu, pasti ada masyaqqah. Demikian juga saat menuntut ilmu, pasti ada susah, ada payah, ada sedih, ada duka. Enggak ada mungkin ketika kita belajar enggak akan mengalami kesusahan. Ngafal bermenit-menit, 5 menit, 10 menit belum hafal, 40 menit berlalu, 1 jam lewat belum hafal, terus coba lagi. Setelah hafal 1 juz harus kita menjaganya. Kalau nggak dijaga hilang hafalan itu. Dapat 2 juz, yang juz 1 sudah hilang, mengulang lagi dari awal. Dapat juz 3 melekat, yang 1, 2 hilang lagi.
dapat 5 juz, tinggal juz 5-nya saja, 1, 2, 3, 4 hilang lagi, ngulang dari awal. Itu kan usaha upaya. Murajaah setiap saat, setiap waktu. Murajaah setiap hari, tanamkanlah di dalam hati. Murajaah setiap hari, terus sampai malaikat menjemput nanti. Sampai seperti itu. Bagaimana motivasi orang menghafal? Qala Abu Thayyib walam ara fi uyubin nas aiban kanaksil qadirina 'ala tamam. Walaysa qala, dan berkata Abu Thayyib walam arwa, dan lam tidak, ara aku melihat, fi pada uyubin nasi, uyubin nasi cacatnya manusia. Aiban keburukan. Kadaksil qadirina, seperti naqsi, berkurangnya al-qadirina, orang yang punya kemampuan, alat tamami, atas kesempurnaan. Maka Imam Abu Thayyib mengatakan, beliau katakan sungguh amat sangat disayangkan atau naif orang yang mampu berusaha tapi tidak mau berusaha secara at-tamam itu secara maksimal. Sungguh dia punya skill, kemampuan menghafal, tapi dia sia-siakan waktu, sia-siakan kesempatan, sehingga habis waktunya dia tidak ada dapat apa-apa. Sementara banyak di luar sana orang yang tidak punya kemampuan secara materi, pingin sekali belajar, pingin sekali mondok, sementara dia punya segala-galanya, ternyata dia nggak lakukan itu untuk meraih dan mengejar cita-cita mulianya. Amat sangat disayangkan. Apalagi mohon maaf, ada orang yang punya kecerdasan, punya kemampuan, seharusnya dia mampu dan bisa, tapi karena kemalasannya, tahu kemalasannya, malas belajar, malas kuliah, malas mondok, akhirnya apa yang terjadi? Dia dapat apa-apa dia. Kepadeannya, kecerdasannya bukan menghantarkan untuk meraih dan mendapatkan ilmu, derajat kedudukan, kemuliaan, tapi justru akan menjadi penyesalan di masa depannya. Naudzubillah. Wala buddawa, dan la budda pasti, li talibil ilmi, kepada talibil ilmi, para penuntut ilmu, li talibil ilmi, para penuntut ilmu, min dari saharil layali, saharil layali, sahari, min dari sahari, bergadang, al-layali, malam-malamnya. Bergadang itu apa? Tidak tidur. Sehari begadang atau bangun al-layali, malam-malamnya. Maka wajib, ini lihat, wajib bagi semua santri malam, sepertiga malam wajib bangun, wajib untuk murajaah dalam setiap hafalannya. Jangan sampai samakan diri kita dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran, tidak penuntut ilmu di pondok pesantren. Kalau mereka di rumah mungkin tidur, ya main,
nonton TV, megang HP dengan gadgetnya, tapi para santri tidak. Karena suasananya, lingkungannya akan dikondisikan dengan apa yang akan menjadi impian dan cita-cita kita. Apa itu? Menuntut ilmu, setiap menitnya ilmu, setiap detiknya ilmu, setiap waktunya ilmu. Maka anak-anakku, kalau itu sudah ada dalam hati kita, benak kita, maka yakinlah setiap menit, setiap waktu adalah ilmu pengetahuan yang akan mengantarkan kemuliaan di masa depan kita semuanya. Karena apa? Yaumul fata laisa bimarratin. Ya. Masa muda hanya sekali. Makanya dok kalau mau tahu, Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memberikan salah satu gambaran 4 hal yang orang akan menghargai sesuatu itu kecuali sudah datang ke 4 itu. Apa 4 hal itu? Pertama, orang tua, dia akan baru menyesal setelah datangnya masa tua. Menyesalnya apa? Coba kalau saya dulu muda seperti ini, tentunya aku akan melakukan hal yang baik, akan sungguh-sungguh. Karena sudah tua, itu baru tahu betapa berharganya waktu muda itu. Lalu yang kedua, orang yang pernah jadi kaya kemudian jatuh miskin, dia akan menghargai betapa berharganya uang 100.000 saat dia ada waktu itu, bisa melakukan, bisa bersedekah. Tapi saat miskin, dia hanya menyesal saja. Dan orang akan menghargai waktu. Siapa? Mereka yang kondisi saat ini berbaring di atas ranjang rumah sakit akan menghargai waktunya ketika bagaimana diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak ada permintaan lain kecuali apa? Supaya diberikan kesembuhan. Nah inilah. Kemudian yang terakhir, apa kata beliau? Seorang yang meninggal akan amat sangat menghargai di mana berartinya hidup itu. Semua orang yang mati itu akan menyesal semuanya. Apa kata mereka? Seandainya tahu seperti ini keadaannya, maka tidak ada 1 menit pun kecuali saat hidup dulu aku lalu dengan ibadah. Nah diulang, orang meninggal itu dia nyesalnya apa? Seandainya tahu dia akan mati seperti itu, maka dia tidak akan lalui waktunya, harinya, jamnya, menitnya kecuali dengan ibadah. Tapi apa mungkin orang yang meninggal lalu bisa kembali lagi ke dunia? Nah inilah nasihat kita hari ini deh. Mumpung kalian masih ada waktu, kesempatan, diberikan kesehatan, umur panjang, gunakan sebaik-baiknya. Karena apa? 5 tahun, 10 tahun kalian yang akan berperan tidak hanya di dunia maya tapi dunia nyata, yang akan menjadi pemimpin, mungkin di parlemen, akan menjadi guru, ustaz, kiai, yang akan membimbing umat, pelita di masyarakat. Nah kalau nggak punya bekal, nggak punya pengetahuan, apa yang kita berikan? Nah inilah pentingnya ilmu dan pengetahuan. Maka harus sungguh-sungguh kita kirahkan dulu, riyadhah dulu. Biarlah orang di kampung kita, teman-teman kita yang tanpa pesantren malamnya dihabiskan dengan nonton bola, asyik dengan tidurnya, kita bangun malam. Biarlah teman-teman kita mungkin di kampung mereka main, lari ke sana kemari, menghabiskan waktunya untuk main-main bola, main apa, tidak ada satupun sentuhan waktunya itu dengan ilmu pengetahuan, nggak apa-apa. Tapi kita di sini harus beda. Karena apa? Ada cita-cita yang harus kita kejar bersama untuk meraih mimpi itu supaya menjadi nyata. Bahagia ayah kita, senang ibu kita, karena apa? Mahkota segera akan dikalungkan untuk mereka. Kenapa? Al-Quran 30 juz
sudah kita selesaikan bersama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kama sebagaimana qala berkata asyair, yaitu ahli syair. Biqadril kadi tuhsabul ma'ani. Bi dengan qadri kemampuan, al-qaddi kesungguhan, tuk tasabu yang diusahakan, al-ma'ali cita-cita mulia atau cita-cita yang tinggi. Kemuliaan itu akan terwujud, akan tercapai menurut kadar kesungguhan kita, menurut kesungguhan usaha kita. Wa man talabal ula sahirul layali, wa dan man barang siapa talaba meraih, talaba mencari al-ula kedudukan yang tinggi, maqam yang terpuji. Makanya di dalam ayat Al-Quran juga ada Allah sampaikan, ketika engkau ingin menjadi hambaku yang mendapatkan maqam terpuji, maqam kedudukan yang mulia, maqam mahmudan, syaratnya apa? Lihat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqam mahmudan. Ini syaratnya dulu. Syarat diantara ini mendapatkan maqam mahmudan. Kalau dalam syair ini maqamal ula, maka jangan pernah tinggalkan seumur hidup kita untuk tahajud. Jangan pernah tinggalkan. Inna syarafal mu'minina, sampai Rasulullah menyatakan sesungguhnya kemuliaan seseorang itu bagaimana dia menjaga tahajudnya. Dan Rasulullah seumur hidup tidak pernah meninggalkan tahajud. Kalau engkau tidak ingin mendapatkan kemuliaan itu, tinggalkan tahajud. Karena apa? Riyadhah itu perlu, usaha perlu, kedekatan yang kita bangun melalui tahajud itu akan menghantarkan cinta Allah, sayang Allah kepada kita. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang menjadi hajat, keinginan kita, cita-cita kita, Allah akan mudahkan. Ya, Abi itu selalu setiap malam kan, jangan sampai tidak tahajud, jangan tinggalkan tahajud. Nabi juga wa'ad janji sendiri dengan Abi. Kadang karena asyiknya, pinginnya berlama-lama tahajud itu, ya, pingin lama-lamanya, pingin berlama-lama kurang. Begitu sudah dapat beberapa surat, ternyata harus ada kajian berangkat. Tadi Abi kan berangkat ke Sawangan. Jam 3.30 bangun, tahajud, setelah itu murojaah sebentar, berangkat. Padahal ingin lama-lama lagi, kalau nggak ada kegiatan sebelum subuh kita harus berangkat untuk mengisi pengajian. Nanti ingin lama-lama. Karena apa? Ini supaya menjadi kenikmatan buat kita semua anak-anakku. Tidak hanya Abi yang merasakan, tapi Abi ingin kalian bisa merasakan suasana itu. Malam Jumat kemarin malah Abi itu, rakaat pertama Abi baca Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqiah. Nah, kemudian setelah itu kita baca Al-Kahfi. Begitu selesai jam 3:30, Nabi dikir sebentar, tertidur. Tidur subuh, waduh, padahal harus ngisi acara di Arab. Kadang apa ya, kenikmatan itu ya bisa menghilangkan suasana yang lain. Apapun yang kita nikmati dalam suasana sholat kita, zikir kita, kadang kita jadwal sampai lupa kalau ada kajian, karena menikmati suasana ini. Ya.
Anak-anakku juga bisa lah, insya Allah mendapatkan makom mahmudah asal jangan pernah tinggalkan tahajud seumur hidup. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Inilah amalan yang insya Allah melenyapkan riak pamer. Karena apa? Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Nah kenapa diceritakan? Ceritakan untuk anak-anak supaya menjadi motivasi. Allah tidak ceritakan bagaimana kalian akan mencontoh, akan meniru, akan merasakan. Ya nak, doa anak-anakku jangan pernah tinggalkan tahajud. Inilah kunci kesuksesan kalian, kunci kebahagiaan kalian, kunci yang akan menghantarkan meraih derajat kedudukan kemuliaan dunia akhirat insya Allah. Maqam mahmud ini janji Allah. Karena apa? Kita tahu kemuliaannya, tahu keagungannya, tahu manfaatnya. Seseorang akan melakukan sesuatu akan menjadi senang, bahagia, semangat, sungguh-sungguh kalau tahu ilmunya, tahu manfaatnya, tahu kegunaannya. Kenapa Abi sampai melakukan itu? Kenapa Rasulullah nggak pernah meninggalkan itu sampai kaki Rasulullah bengkak karena begitu saking lamanya berdiri saat tahajud? Karena apa? Janji Allah sudah Allah sampaikan. Maqam mahmudah pertama apa? Manfaat kemuliaan tahajud, Allah akan angkat kedudukan hamba itu maqam mahmudah menjadi orang yang akan mulia dari istimewa dunia akhiratnya. Lalu yang kedua, Qurbi adkhilni mudkhala sidqin. Allah akan keluarkan seluruh masalah-masalah sepelik apapun masalah itu, Allah akan berikan jalan keluar dengan tahajud. Kemudian wa adkhilni mudkhala sidqin. Allah akan bimbing, papah tuntun untuk menuju harapan, cita-cita, keinginannya dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Lalu yang keempat apa? Waj'al li min ladunka sultanan nasir. Ketika kita punya masalah, langsung Allah sendiri yang turun tangan untuk menolong kita, membantu kita, masalah kita, persoalan kita. Allah selesaikan, enggak perlu melalui perantara malaikat lagi. Allah langsung sendiri dengan tahajud. Paham Jo? Jangan tinggalkan seumur hidup. Jangan tinggalkan. Ini wasiat Abi. Kalau kau ingin cinta Allah, cinta Rasulullah, maka inilah amalan yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ayo tunjukkan cinta kita. Karena siapa menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, faqad ahabbani. Maka sungguh-sungguh dia mencintai aku. Bohong dusta kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah tanpa mengamalkan apa yang dicintai Rasulullah. Wa matahabbani karena ma'ifil jannah. Insyaallah dengan tahajud kita, duha kita, menjaga wudu kita, sedekah kita akan menjadikan kita dihimpun dibersamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku ya, jangan tinggalkan. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang lihat. Justru itulah amalan ikhlas kita. Kalau ada yang lihat, ada yang tahu, itu bisa tercampur dengan ria. Bagaimana kita mau ria? Gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Sepertiga malam, dingin, kantuk, tapi tetap kita menikmati suasana itu karena Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Ingin jadi mulia dunia akhirat. Gak terkenal gak apa-apa di dunia, tapi kita nama kita terkenal populer di penduduk langit karena tahajud itu. Doanya akan diijabah, dimudahkan segala urusannya, akan dibantu ditolong oleh Allah dengan Allah sendiri yang akan membantu Allah. Lanjut. Wa dan man barang siapa tolaba dia ingin meraih al-ula cita-cita mulianya, cita-cita tertingginya, sahira al-layali sahira, maka bergadang atau tinggalkan tidur layalian di waktu malam, al-layalian di malam-malam hari ini. Jangan buat tidur malam itu, tapi buat bergadang untuk murajaah hafalan kita, bergadang dengan Allah. Jam 11 andai kata kita tidur, ya, atau jam 10 lah, karena habis isya itu kita murajaah kan. Jam murajaah sampai jam berapa? Jam 10. Isya 8, 9, 10 masih murajaah. Jam 11, kemudian 12, 11, 12, jam 1, 2, 3. Cukuplah 5 jam. Ya paling lama lah 4 jam kalau bisa itu.
Ya, 12, 1, 2, 3, 4 jam kita tidur. Jam 3 kita bangun, mandi, setengah 4 mulai tahajud sampai memandang subuh, kita selesai untuk menyiapkan hafalan kita. Terus tiap hari itu coba lalu, pasti Allah akan berikan kenikmatan, pasti Allah akan berikan kelezatan. Enggak ada yang bisa kita ungkapkan dengan kenikmatan itu. Ya anak-anakku, mudah-mudahan ya merasakan suasana itu. Karena apa? Abi ceritakan karena berdasarkan pengalaman. Enggak mungkin Abi bisa bercerita tanpa Abi melakukan. Kenapa? Karena saat dulu Abi di pesantren puasa setiap hari, enggak pernah enggak. Karena riyadhah itu penting sekali lagi. Karena riyadhah ada dalam rangka membangun, menjalin hubungan kita kepada Allah. Enggak pernah. Selalu puasa. Quran 1 tahun, Dalail Quran 3 tahun. Jadi setiap malam pasti bangun karena apa? Sahur. Dan setelah sahur, setelah tahajud pasti sahur. Karena apa? Besoknya kita puasa, harus menjaga stamina kita, protein, gizi. Karena apa? Besok kita harus belajar, besok kita harus belajar. Dan ternyata menurut orang lain itu berat, susah. Tapi kalau kita sudah nikmat, akan menjadi lezat. Sudah menjadi nikmat, maka ringan. Menjadi nikmat akan menjadi kebutuhan. Orang lain mungkin asyik melihat sesuatu dengan matanya. Tapi kalau orang yang puasa akan dicabut oleh Allah keinginan maksiat dalam dirinya. Maksiat mata dijaga oleh Allah, maksiat mulut akan dijaga oleh Allah. Karena apa? Sudah disenangkan dengan ibadah. Orang yang disenangkan ibadah, maka akan dihilangkan keinginan maksiat. Enggak ada bebarengan. Dia suka ibadah, suka maksiat, enggak ada. Akan berlawan diddani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tarumu al-izza thumma tanamu laila. Tahu kamu menginginkan al-izza kedudukan mulia, al-izza kedudukan mulia. Cuma kemudian tanamu kamu tidur laila pada malam hari. Gimana mungkin kamu ingin mendapatkan kedudukan mulia, kedudukan tinggi, sementara malam-malam engkau habiskan dengan tidur. Yahusu al-bahra man talabal lali. Yahusu menyelam al-bahra ke dalam lautan. Man seseorang talaba yang ingin mencari, ingin mendapatkan al-lali, al-lali yaitu sebuah permata. Padahal orang-orang yang bekerja di sana ingin mendapatkan intan permata, emas, mereka bisa mengorbankan raganya, jiwanya untuk menyelam di dasar lautan. Bagaimana dengan kita? Untuk mendapatkan ilmu hanya bangun malam saja susah, hanya bangun malam saja enggak mau, puasa saja lapar. Ya Allah, ya susah-susah sekarang anakku, nanti kita akan meraih kebahagiaan kemudian. Kalau kita senang-senang sekarang, penyesalan di kemudian hari. Tunggu saja, akan pasti bisa. Selaku ya dulu di pondok kita enak-enakan, waktu-waktu kita habis dibuat main-main, ternyata setelah kita di masyarakat, penyesalan itu pasti akan tiba ketika kita tidak menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Paman anak-anak, jaga, terutama bangun malam, riyadhah, ayo yang bisa dilakukan. Ada kenangan terindah nanti. Abi bisa menceritakan sekali lagi
karena ada pengalaman, ada suasana itu. Dan mudah-mudahan anakku bisa cerita suatu saat di hadapan para santri. Dulu saya alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah, gak pernah putus bangun malam, gak pernah putus tahajud, gak pernah putus duha. Alhamdulillah, inilah hasilnya, inilah hadiah dari Allah. Jadi itu kalau gimana kalian bisa cerita kalau gak punya pengalaman, gak punya amal, apa yang diceritakan? Berarti dusta, bohong. Cukup sudah kedustaan itu menjadi ciri munafik. Dia ceritain, padahal gak pernah mengalami, gak pernah melakukan. Apa enggak dibenci oleh Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la, amat sangat besar dustanya, amat sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu, kau mengucapkan sesuatu malah taf'alu, padahal kau enggak melakukan apa-apa. Kan lucu itu. Ngibul namanya. Kalian sudah dewasa, dinanja, wahyu, itu kan kalian sudah dewasa, harus tahu. Ya, coba jadilah pemimpin untuk diri anggota tubuh kalian sendiri. Kalau belum mampu, bisa menjadi pemimpin contoh yang lain. Hai tangan, jangan pernah engkau memegang sesuatu yang bukan Allah halalkan. Hai mata, minimal menjadi pemimpin, menjadi tentara. Pemimpin tentara ini kan semuanya anggota tubuh ini anggap aja sebagai prajurit, tentara-tentara. Dan kita hati ini yang menjadi pemimpin daripada tentara ini. Kita kuasai semuanya. Jadilah teladan. Syukur bisa menjadi teladan adik-adik kita. Jangan malah justru memberikan contoh yang tidak baik. Di sini dilarang bawa HP, malah membuat contoh bawa HP. Itu kan suatu hal yang tidak relevan. Yang harus kita contohkan malah kita memberikan sesuatu yang tidak baik. Ya anak-anakku, kalian akan mengalami dan mendapatkan masanya itu kalau kalian sudah selesai studi. Manis kita dapatkan, getir saat sekarang, tapi manis kita akan raih, kita dapatkan di kemudian hari. Susah dulu, nggak apa-apa melojak sampai berjam-jam, mata kita kantuk, lelah, capek, iya, semuanya akan mengalami proses itu. Tapi kalau sudah dapat, tinggal nikmatnya. Ulumul Ka'bi bil himam al-awwali. Ulumul Ka'bati, tingginya al-Ka'bi. Al-Ka'bi, kesungguhan. Bilhimami, dengan kesusahan. Al-awali, dengan ketinggian. Ya, kedudukan yang luhur itu seiring dengan cita-cita yang tinggi. Itu dilalui dengan apa? Himami. Dengan kesedihan, dengan keprihatinan. Wa izul mar'i, wa dan izu, kemuliaan al-mar'i, seseorang. Diulang lagi ini syairnya, walaupun intinya isinya adalah sama, tapi untuk mentakkidkan ya, kesungguhnya dalam menyampaikan pesan kepada kita anak-anakku. Fi sahari, fi pada sehari, meninggalkan al-layali, tidur malam. Dia selalu terjaga al-layali, dalam malam-malamnya, maksudnya begitu. Dan kemuliaan seseorang itu terdapat bagaimana dia menggunakan waktunya saat malam hari untuk bergadang dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bergadang dengan mengumandangkan, menghafal murojaah kalam Allah.
Taraktu an-nauma rabbi fil layali, taraktu aku meninggalkan an-nauma tidur, an-nauma tidur rabbi wahai Tuhanku fil layali pada malam-malam hari, li ajlili untuk atau supaya ajli kami mengharap, li karena ajli mengharap ridhomu ya maulal mawali, ya maula wahai zat yang maha al maula al mawali, al maula yaitu zat yang menjadikan mulia, al mawali kepada orang-orang yang mulia. Maula itu artinya tuan, tapi dijadikan terjemahkan mulia saja. Kalau tuan itu identik dengan kemuliaan. Nggih tuan. Al maula wahai Tuhan yang memuliakan kepada orang-orang yang mulia. Wa dan man barang siapa Roma ingin al-ula derajat atau kedudukan yang tinggi, min dari wairi tanpa, kadin bekerja keras atau usaha, kadin bekerja keras atau usaha, al-doa maka akan sia-sia al-umroh umurnya fi pada tolabi meraih al-muhali kepada tempat atau derajat yang tinggi, al-muhali atau cita-cita yang diharapkan. Barang siapa ingin mendapatkan cita-cita yang mulia, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kok tanpa usaha, tanpa kesungguhan, maka sia-sia sudah umurnya. Umur bertambah tapi ternyata enggak ada tambahan dalam ilmunya, enggak tambah juga dalam kedewasaannya, enggak tambah juga dalam kebaikan perilakunya. Karena apa? Enggak ada namanya mujahadah, enggak ada namanya riyadhah dirinya. Ya Allah, sedih ya kalau ada seorang santri yang waktunya habis begitu saja untuk tidur malamnya, dan paginya, siangnya dia hanya senang-senang dengan dunia mainnya. Fawafiqni, maka wafiqni, maka bantulah kami ya, tolonglah kami. Tolonglah kami. Diulang ya lagi ya, ini terjemahkan. Tadi waman Roma, wa dan man barang siapa Roma, dia apa tadi Roma artinya? Roma apa? Punya keinginan, al-ula kedudukan yang tinggi, min dari wairi tanpa kadin usaha, adha maka sia-sia, al-umrah umurnya, fi tolabi, fi pada tolabi pencarian, al-muhali ya, seperti hal yang mustahil, al-muhali hal yang mustahil. Mustahil apa? Hal yang tidak mungkin, hal yang ya, sesuatu yang harusnya itu bisa didapatkan, tapi karena dia malas akhirnya nggak mungkin itu bisa dapat, nggak mungkin dia raih. Karena apa? Yang lain bisa selesai ya ujian dalam 1 bulannya, kan nggak, tanpa murojaah, tanpa ada upaya, tanpa usaha, selesai juga umur tangga nggak dapat apa-apa. Nah inilah yang dimaksud dengan syair ini. Fawafiqni famaka wafiqni ya Allah, tunjukilah kami, tolonglah kami, bantulah kami ila kepada tahsili berhasilnya, tahsili berhasilnya ilmu, bisa mendapatkan ilmu ya Rabb. Wa ballighni, wa dan ballighni sampaikan kami, ila kepada
aqsal ma'ali, ila kepada aqsa yaitu puncak. Aqsa itu ujung, mentok. Aqsa puncak, al-ma'ali kedudukan yang tinggi. Ya Allah, tempatkan kami atau hidayahi kami, berikan taufik, hidayah, bimbing kami dalam mendapatkan ilmu yang manfaat, sehingga dengan ilmu itu ya Rabb kami mendapatkan tempat kedudukan yang tinggi di sisimu. Wakila wa dan kila dikatakan ittakhidil laila, ittakhid jadikanlah al-laila malam-malam, al-laila waktu malam, jamalan suatu yang indah. Tudrik, engkau mendapatkan bihi dengan malam itu amalan. Amalan suatu perbuatan atau suatu perbuatan yang bernilai ibadah, amalan. Ya, jadikan, makanya beliau mengatakan, jadikan ya anak-anakku, para santriku, mu'alif ini syair, jadikan malam-malammu adalah malam yang indah, malam yang nikmat, malam yang penuh dengan kenikmatan saat ibadah. Tudrik, maka sungguh kamu akan mendapatkan dengan malam itu tidak hanya jamalan tapi amalan, kenikmatan dalam melakukan ibadah. Qala al-musannifu, qala berkata al-musannifu, siapa pengarang kitab, rahimahullah ta'ala, wa qad ittafaqa li nadmun fi hadzal ma'na, wa dan qad benar-benar ittafaqa sudah sepakat li kepada nadmun, ini nadhur fi hadzal ma'na, fi pada hadza ini al makna, artinya atau terjemahnya. Ya anak-anakku, insyaallah sedikit walaupun kita sampaikan, namun insya Allah mudah-mudahan manfaat untuk kita. Sekali lagi anak-anakku, tidak hanya sebagai kajian ilmu ini, tapi hari ini apa yang kita kaji, kita pelajari jadi amalan kita, jadi praktek kita. Ya, janji harus tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang kita tinggalkan. Ya, malam ini harus lebih baik daripada malam-malam yang kita lewati. Terus seperti itu motivasi kita. Insya Allah pada akhirnya kita akan meraih aqsal ma'ali, puncak daripada kemuliaan, puncak daripada keinginan cita-cita kita akan terwujud, terpenuhi dengan ada namanya ilmu, berkah dan manfaat. Insya Allah bahagia, mulia dunia akhirat dengan ilmu yang sudah kita pelajari, kita gali dan kita amalkan. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.